الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقدواتنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat, tamu-tamunya Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat Allah mengistimewakan kita. Setiap hari Jumat Allah memberikan fadilah, keutamaan, kebaikan, pahala yang melimpah kepada kita. Untuk itulah secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengundang kita. Secara khusus Allah memanggil kita dengan kalimatnya yang suci dan mulia agar kita segera datang ke masjid di hari Jumat sebelum khatib naik mimbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah, apabila kalian telah diserukan oleh Allah untuk menunaikan ibadah salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah datang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segera datang ke rumah Allah, segera datang ke masjid di hari Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan segala bentuk perniagaan. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu segera datang memenuhi undangan Allah. Yang demikian itu segera datang memenuhi panggilan Allah. Yang demikian itu segera datang ke masjid khairul lakum, merupakan kebaikan bagi kalian melebihi kebaikan dunia dengan segala kekayaan dan kemewahannya. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang keutamaan keistimewaan hari Jumat. Berkaitan dengan kalimat fas'au ila dzikrillah, maka Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, atau kama qala Rasulullah, man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba bananatan. Barang siapa yang dia segera datang ke masjid di hari Jumat, lalu dia menjadi orang yang pertama datang ke masjid, maka dia mendapatkan pahala sama seperti dengan orang yang berkorban seekor onta. Pahala kehadiran, belum pahala sholat.
lalu bertambah dengan pahala sholat. Lalu Allah mengutus malaikat secara khusus yaktubunal awal untuk mencatat nama-nama orang-orang yang datang ke masjid di hari Jumat. Bayangkan, hari Kamis kita ke masjid, malaikat nggak nyatet, yang nyatet malaikat Raqib dan Atid. Tapi kalau hari Jumat ada malaikat khusus yang tugasnya hanya mencatat orang-orang yang datang ke masjid di hari Jumat. Begitu istimewanya hari Jumat, sehingga yang datang ke masjid itu ada daftar tamu. Subhanallah. Jadi hari Jumat ini kalau bahasa manusianya Allah bikin hajatan. Allah bikin hajatan, kita diundang. Nah, supaya kita tercatat sebagai undangan dan tamunya Allah, maka Allah menciptakan malaikat, lalu malaikat itu ditugaskan untuk mencatat hamba-hamba Allah yang datang ke masjid di hari Jumat, namanya dicatat, yang datangnya sebelum khatib naik mimbar. Menurut Imam Nawawi, yaktubunal awal. Karena setelah khatib naik mimbar, hadaratil malaikah yastami'una dzikrah. Kalau khatib sudah naik mimbar, itu malaikat semuanya masuk ke dalam masjid, artinya sudah tidak mencatat lagi. Jadi yang datang setelah khatib naik mimbar, kedatangannya tidak dicatat oleh malaikat. Ibaratnya kita kondangan nggak nulis daftar tamu, itu tuan rumah ketika buka-buka buku tamu, wah si fulan nggak datang. Alangkah ruginya orang yang datang ke masjid di hari Jumat terlambat setelah khatib naik mimbar, karena kedatangannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatangannya tidak dicatat oleh para malaikat. Nah, inilah pengetahuan di antara yang harus diketahui oleh kaum muslimin, bahwa hari Jumat itu adalah hari yang sangat istimewa di sisi Allah. Kalau bahasa manusianya, Allah sedang hajatan memberikan pahala, souvenir berbagai fadilah dan kebaikan, dengan syarat kita datangnya nggak terlambat, nama kita tercatat dalam catatan malaikat daftar tamu-tamunya Allah. Semoga hari ini kita termasuk tamu-tamunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib memberikan khutbah yang singkat dan terbatas, membacakan firman Allah di dalam surah At-Taubah, surah yang 9 ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini ayat pendek, mudah kita menghafalnya, tapi tidak mudah untuk mengamalkannya. Bahkan disinilah inti dari keimanan, disinilah inti dari ketakwaan. Coba perhatikan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu perintah yang pertama. Setelah Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menjadi orang yang bertakwa, dan kalau dijelaskan apa itu ketakwaan nggak cukup waktunya, maka ketakwaan itu intinya kita ma'rifah kepada Allah dan taat kepada Allah. Kita mengenal Allah dan mentaati Allah, itulah ketakwaan. Kalau dijelaskan panjang lebar. Nah, setelah Allah menyuruh kita menjadi orang yang ma'rifah, mengenal Allah dan mentaati Allah, sehingga kita khasyah, takut kepada Allah, khusyuk, tunduk dan patuh kepada Allah. Lalu perintah yang kedua adalah wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu bersama dengan orang-orang yang benar keimanannya. Jadi salah satu wujud keimanan itu adalah ma'as shadiqin. Ma'a itu artinya bersama.
Jadi iman itu adalah kebersamaan. Iman itu adalah keberpihakan. Sebab di zaman hari ini banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak berpihak kepada Islam. Banyak orang yang mengaku Islam tetapi tidak membela Islam. Banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak mau berjuang untuk kehormatan dan kemuliaan Islam. Bahkan di hari ini kita melihat dengan sangat jelas ada orang yang mengaku Islam tapi berpihak bersama musuh-musuh Islam. Mereka bersama musuh-musuh Islam sehingga ada orang yang mengaku Islam justru menghina, melecehkan, menistakan ajaran Islam. Di dalam beberapa hadis Rasulullah menjelaskan fadilah keutamaan menjadi seorang muadzin. Di antaranya yang saya hafal bahwa seorang muadzin itu dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, inna ahlal ardi, sesungguhnya seluruh makhluk yang ada di permukaan dunia ini yastaghfiruna lil muadzin. Mereka memohonkan ampun untuk orang yang azan memanggil umat Islam untuk sholat ke masjid. Memanggil. Kalau manggil orang dekat nggak perlu pakai speaker. Kalau manggil orangnya jauh itu butuh speaker. Bahkan kalau perlu speakernya digedein. Karena tujuannya adalah memanggil. Dan yang dipanggil itu orang yang ada di rumah jauh. Selain memanggil, azan itu adalah syiar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena syiar, maka biarkan azan itu terdengar. Karena kita nggak bisa menyampaikan secara langsung risalah Islam kepada orang yang belum Islam secara terang-terangan. Bu, ibu agamanya apa? Masuk Islam bu? Agak susah kita begitu ya. Tapi dengan syiar suara adzan, banyak orang yang masuk Islam setelah mendengar adzan. Karena adzan itu susunan redaksinya itu bukan Rasulullah yang menyusun, tapi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalimat yang disusun oleh Allah itu mengandung mukjizat. Luar biasa itu sejarah bagaimana turunnya adzan itu dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan dalam Sahih Bukhari. Sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Sa'id radhiyallahu anhuma, keduanya diberikan mimpi oleh Allah lalu diajarkan kalimat-kalimat adzan. Lalu kata Rasulullah, inilah kalimat yang diajarkan oleh Allah untuk kita jadikan memanggil kaum muslimin ke masjid. Itu Allah yang menyusun. Sehingga dalam faktanya banyak orang yang tertarik dengan Islam, bahkan masuk Islam, tersentuh hatinya, menetes air matanya setelah mendengar suara adzan. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Itulah dakwah, mengajak orang kepada Islam. Ada orang yang ngaku Islam malah menghinakan, menistakan dan melecehkan adzan yang begitu luar biasa dibanggakan oleh Rasulullah dan umatnya. Karena adzan adalah satu-satunya syiar yang langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di zaman Rasulullah belum ada speaker, maka dipilihlah Bilal. Karena Bilal adalah sahabat Rasulullah SAW yang suaranya paling keras, paling lantang, dan tentunya suaranya indah sehingga menyentuh manusia. Maka kita menjadi tersinggung, kita menjadi kesal dan marah, karena di antara bentuk keislaman kita adalah kebersamaan dan keberpihakan kepada Islam. Maka di antara tanda-tanda kemunafikan adalah dia tidak lagi bersama, berpihak dan membela Islam. Itulah orang-orang munafik yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah.
Allah menggambarkan orang-orang munafik dengan kalimat wa idzal lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Begitu kata Allah. Orang munafik itu kalau ketemu orang Islam ngakunya Islam. Orang munafik itu kalau ketemu orang beriman ngakunya beriman. Bahkan orang Yahudi ngajarkan di dalam protokol Zionis yang dibuat tahun 1896, Theodor Herzl mengajarkan untuk menghancurkan umat Islam kalian harus masuk Islam dan kalian harus masuk ke dalam organisasi-organisasi yang besar. Bahkan kalau perlu kalian memimpin organisasi itu. Kalian tidak bisa menghancurkan Islam dari luar, kalian bisa menghancurkan Islam dari dalam. Di zaman Utsman bin Affan ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Sabah. Dialah yang membunuh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Dialah yang membunuh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dialah yang menyebabkan sahabat Ali dan Muawiyah berperang dan terjadinya kekacauan-kekacauan dalam sepanjang sejarah kaum muslimin karena banyak orang Yahudi masuk Islam, pura-pura masuk Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Maka kita bisa tahu mana yang membela Islam, mana yang memusuhi Islam dari sikapnya. Seorang muslim yang baik, dia akan bangga dengan ajaran keislamannya. Tidak mungkin dia melecehkan, tidak mungkin dia menghinakan. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita siapa yang muslim sejati dan siapa yang munafik. Dilihat dari perkataannya, dilihat dari perbuatannya, sekalipun dia muslim. Sehingga Allah mengingatkan bahwa di antara keimanan yang baik, wa kunu ma'as-shadiqin, kalian harus bersama, berpihak kepada orang-orang yang benar keimanannya. Jadi kebersamaan dan keberpihakan menjadi syarat diterimanya keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga sampai akhir hayat kita bersama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qudwatina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.